Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fadilah dengan NPM 241605111 dari kelas reguler C, dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori. Di video ini saya akan menjabarkan materi apa saja yang telah Pak Iqbal bahas selama 8 pertemuan. Langsung saja, di pertemuan yang pertama, Pak Iqbal membahas tentang kontrak perkuliahan, lalu memberitahu judul buku referensi yang ia gunakan, yaitu buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi yang ditulis oleh Pak Iqbal sendiri. Pada pertemuan kedua ini, kami memulai sesi diskusi kami yang pertama dengan tema yang sudah ditentukan oleh Pak Iqbal, yaitu tentang menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Nah, topik ini pertama kali dijabarkan oleh Azarel bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Nah, penurunan ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya karena COVID-19, kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal, pola konsumsi yang meningkat, lalu pajak yang terus-menerus ditarik dari kelas menengah. Masih di hari yang sama, ada topik kedua oleh Tara, yaitu tentang penurunan harga timah di Bangka Belitung. Nah, penurunan harga timah ini karena oversupply atau kelebihan pasokan di pasar dunia yang mengakibatkan pendapatan negara dari sektor timah anjlok sekitar 33%. Nah, kelebihan pasokan tersebut mengakibatkan harga jual timah di pasar dunia menurun. Nah, selain harga jual timah di pasar dunia menurun, produksi biji timah di Indonesia juga mengalami penurunan. Nah, akumulasi penurunan produksi biji timah di Indonesia ini mengakibatkan pendapatan negara yang sebelumnya sejumlah 12,5 triliun pada 2022 turun menjadi 8,3 triliun pada 2023. Selanjutnya, dikarenakan pertemuan 3 Pak Iqbal sedang ada keperluan di luar kota, jadi tidak ada. Langsung saja ke pertemuan yang keempat. Di pertemuan ini Pak Iqbal juga berhalangan untuk hadir, jadi kami diminta untuk meresum dari buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 berjudul Pentingnya Ilmu Ekonomi, bab 2 Ekonomi dan Bisnis, bab 3 Sistem Ekonomi, bab 4 Ekonomi Mikro dan Makro, dan bab 5 Ekonomi Islam. Lalu pada pertemuan kelima, Pak Iqbal juga memberikan tugas yang sama seperti minggu sebelumnya, yaitu meresum buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi dari bab 6 sampai bab 9, yaitu bab 6 konsep permintaan, bab 7 konsep penawaran, bab 8 keseimbangan pasar, bab 9 konsep elastisitas, serta mengerjakan soal yang terdapat di akhir setiap bab tersebut. Oke, di pertemuan yang ke-6 ini diisi dengan sesi diskusi lagi. Nah, topik pertama yang dibawakan oleh Ilyasa yaitu mengenai Tupperware bangkrut. Nah, Tupperware, produsen wadah makanan ikonik ini berada di ambang bangkrutan setelah mengajukan perlindungan pilot pada Selasa 17 September 2024. Hal ini terjadi setelah perusahaan mengalami penurunan penjualan dan meningkatnya utang. Nah, topik kedua dibawakan oleh Elisa dengan pasal tentang kenaikan harga pangan di Indonesia. Kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, bawang merah memengaruhi langsung daya beli masyarakat, terutama di sektor rumah tangga dan pelaku UMKM. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa inflasi pangan akan semakin menekan ekonomi keluarga serta para pedagang kecil yang bergantung pada komoditas-komoditas tersebut.
Nah, selain itu, sektor logistik dan rantai pasok yang terpengaruh musim kemarau panjang juga mengalami salah satu faktor yang memperburuk kondisi harga. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan stabilisasi harga atau subsidi pangan, risiko inflasi pangan semakin besar dan dampaknya akan semakin dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Lanjut ke topik ketiga oleh Lucky tentang isu doom spending. Doom spending diartikan sebagai kebiasaan berbelanja secara impulsif dengan menenangkan diri akibat perasaan pesimis terkait ekonomi dan masa depan. Orang-orang menyadari bahwa menabung untuk membeli rumah akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi, menghabiskan uang untuk barang lain akan menjadi pilihan. Sementara, doom spending yang muncul akibat paparan media sosial bisa menjadi hal yang tidak sehat dan fatal. Dilaporkan bahwa doom spending ini 43% lebih umum terjadi di kalangan generasi milenial dan 35% pada Gen Z. Dan tidak menutup kemungkinan kedua generasi tersebut akan menjadi lebih miskin ketimbang generasi berikutnya. Dampaknya bagi perekonomian, kurangnya investasi jangka panjang. Lalu topik yang keempat itu dibawakan oleh Tara mengenai warga negara asing yang mencuri emas dan menyebabkan kerugian mencapai 1,2 triliun. Nah, warga negara asing asal Cina ini berinisial YH yang terlibat penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang pada 28 Agustus 2024. Nah, perbuatan YH ini membuat negara rugi hingga triliunan rupiah. Angka itu dihitung berdasarkan hilangnya cadangan emas akibat penambangan ilegal. Dalam persidangan terungkap, emas yang berhasil digasak YH melalui aktivitas penambangan ilegal yang dilakukannya di Ketapang mencapai 774,27 kg. Tak hanya emas, ia juga berhasil mengeruk cadangan perak di lokasi tersebut sebesar 937,7 kg. Akibatnya, Indonesia rugi hingga 1,2 triliun imbas aktivitas tersebut. Lalu di topik diskusi yang terakhir pada pertemuan 6 ini yaitu pasal kenaikan UKT yang dibawakan oleh Kila. Perguruan tinggi di Indonesia ini telah mengalami kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang signifikan pada tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, kenaikan ini telah memicu gelombang protes dari mahasiswa dan orang tua di berbagai wilayah, dengan beberapa kampus bahkan mencabut peraturan baru rektor yang membatalkan kenaikan UKT. Selanjutnya, di pertemuan yang ketujuh, seperti biasa, mengisi pembelajaran di kelas dengan sesi diskusi. Dengan topik yang pertama dibahas oleh Bunga tentang menprint sebut penjualan batik RI anjlok gara-gara Cina. Nah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kastasasmita mencatat ekspor batik anjlok hingga 8,39% secara tahunan. Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab penurunan ekspor batik adalah adanya produk-produk impor yang membanjiri pasar terutama dari Cina. Nah, batik impor Cina ini juga membanjiri pasar tanah air sehingga menggilas produk lokal. Industri batik sama halnya dengan produk tekstil lain yang menghadapi gempuran produk impor. Lalu topik diskusi yang kedua pada pertemuan 7 ini dibawakan oleh Kiki tentang krisis industri baja Cina hantui pasar domestik RI. Krisis yang dihadapi industri baja Cina menjadi malapetaka bagi pasar global, termasuk Indonesia. Sebab pasokan baja terlebih di negara tirai bambu itu tak diimbangi dengan serapan optimal pasar domestik. Nah, kondisi tersebut juga tercerminkan dari produksi baja Cina yang mengalami penyusutan.
produksi baja mentah Cina turun lebih dari 10,4% menjadi 77,8 juta ton pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu topik yang kedua oleh Mauren tentang Prabowo yang menyebut Prabowo sebut bagi-bagi makanan gratis bisa menaikkan ekonomi hingga 2%. Prabowo Subianto kembali bicara soal program makan bergizi untuk anak Indonesia dalam debat kelima Pilpres 2024. Dia pun optimis programnya tersebut dapat menaikkan perekonomian Indonesia sebesar 1,5 sampai 2%. Prabowo juga menyebut dengan meningkatnya perekonomian, maka dapat memperbaiki kualitas hidup hingga mengentaskan kemiskinan. Lalu, topik yang terakhir pada pertemuan 8 ini dibawakan oleh Norton tentang harga BBM di Indonesia dari tanggal 2 Agustus 2024. Nah, kenaikan PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya jenis non-subsidi pada 2 Agustus 2024 ini. Yang terpantau mengalami kenaikan adalah produk BBM Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ISDM nomor 245 sebagai perubahan atas Kepmen nomor 62 tentang formula harga pasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Lalu di pertemuan kami yang terakhir yaitu pertemuan 8. Pada pertemuan terakhir ini diisi dengan beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Iqbal, yaitu tentang ekonomi di Indonesia, kuota pekerjaan yang kurang di masyarakat, dan sekolah-sekolah vokasi di Indonesia yang awalnya berfungsi sebagai media mendapatkan pekerjaan untuk yang kurang mampu, justru pekerjaan itu sulit didapatkan untuk orang yang menempuh pendidikan hanya sampai bangku siswa saja. Sekian penjabaran yang telah saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.